kecerdasan intelektual itu menjadi hambatan nggak untuk kehidupan sosial, semacam klarifikasi gitu ya, bahwa Fahri itu begini. Kamu masih percaya Tuhan nggak? Percaya. Agama? Percaya. Percaya. Bukankah masyarakat kita ini kan masyarakat beragama ya, katanya gitu kan. Ya. Kenapa kita percaya bahwa agama mengajarkan banyak kebaikan, banyak hal-hal yang manfaat yang bisa kita ambil dari agama. Ya. Tapi kenapa ya kondisi kita saat ini gitu-gitu aja gitu? Seperti apa yang kita sampaikan di awal-awal. Kenapa? Apakah karena masyarakatnya memang tidak menjalankan Agamanya dengan sempurna? Dengan baik gitu, atau ada yang keliru dari pemahaman masyarakat beragama soal ajaran-ajaran agama? Atau agama cuma formalitas aja gitu? Agama. Kalau cuma formalitas nggak mungkin bisa menggerakkan ribuan orang ke jalan cuma buat menggagalkan satu kandidat gubernur. Terus gimana? Dia pasti bukan formalitas. Pertanyaan kamu sebenarnya aku gini sih, pengen coba lebih spesifik gitu. Gimana? Kamu percaya sama agama? Maksudnya agama itu ada atau enggak? Aku percaya agama itu ada gitu. Iya. Kalau pertanyaannya apakah agama bisa mendorong perubahan menuju yang lebih baik misalnya? Bisa. Dengan syarat? Nggak tahu ya. Maksudku Apa? Di apa ya, masa-masa masyarakat industrialis misalnya, kalau kita merujuk ke sejarah gitu, agama itu juga menolong banyak temuan-temuan dalam sains dan filsafat. Itu juga mendorong pada apa sih namanya, penemuan-penemuan teknologi juga. Terus tapi dengan alasan yang sama juga agama menjadi pisau pembantaian, terus juga penjajahan. Ya, contoh Perang salib, terus banyak sih gitu, nasionalisme Kristen. Kamu percaya itu dasarnya karena agama? Ya, agama yang mendorong itu, kepercayaan bahwa keyakinan kita lebih benar dari yang lain dan orang terus menerimanya. Enggak, atau karena ada faktor lain, cuma agama di atas namakan. Faktor utamanya? Iya. Faktor utamanya apa ya? Fiksi sebenarnya, kepercayaan bahwa ada sesuatu di balik ini semua. Percaya bahwa masyarakat kita ini harus menuju sesuatu gitu. Nilai yang lebih transenden daripada apa yang kita lihat, kita raba. Sesuatu yang beyond, sesuatu yang melebihi pengalaman apa sih namanya? Pengalaman material kita gitu. Agama kan nggak bisa disentuh gitu. Tapi kalau makanan sehari-hari itu masih bisa gitu. Sederhana gini gitu. Kayak kalau kita cuma mau ada makanan di meja terhidang, nggak usah kita ngejajah Prancis, nggak usah kita ngejajah mana gitu kan gitu. Kalau si Adolf itu cuma berpikir menghadirkan makanan di mejanya gitu, dia nggak perlu repot-repot ngejajah negara-negara di sekitarnya, menjadikan semuanya sebagai penyembah Führer gitu. Nggak ada hubungannya dengan agama tadi gimana? Ya itu kepercayaan yang sama juga gitu. Ya itu kepercayaan melebihi, ada sesuatu gitu selain apa yang kita lihat sehari-hari gitu, dan orang harus percaya itu, memaksakan. Kalau pertanyaannya lebih spesifik gitu, Gimana? mungkin nggak orang agamanya berbeda kemudian jadi punya konflik, tapi faktor utamanya karena perbedaan agama doang gitu. Mungkin nggak? Hampir enggak sih. Contohnya apa? Ya kan kamu tadi bilang perang salib kan? Perang salib itu kan lahan sebenarnya, perebutan lahan. Iya kan, itu bukan agama kan? Cuman mereka nggak tahu kalau itu, bukan nggak tahu sih. Kebanyakan orang yang ikut berperang di perang salib itu bukan karena lahan, tapi karena Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Yang dia ada dan dia percaya gitu, dan dia nggak salah gitu. Prajuritnya itu ya. Mereka percaya bahwa ini demi agama. Padahal Yesus yang mau. Padahal yang di atas bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya gitu. Tapi perluasan lahan. Dia mengatasnamakan agama kan. Pengaruh ekonomi, pengaruh politik. Tapi kan alasan bisa aja, politik itu kan instrumen, alat. Saya masih beragama tuh.
di KTP masih. Pasti. Aing masih alhamdulillah. Sholat tuh Bang. Sholat kan. Yang menarik dari kalau pertanyaan gini, kalau kamu percaya Tuhan, kenapa kamu nggak sholat misalnya? Kenapa kamu nggak melakukan ritus khusus gitu atau ibadah gitu? Itu mungkin sebenarnya pertanyaannya ya. Enggak sih. Ini aja karena apa ya? Aing tuh ya, Aing nggak sebut label lah ya. Ada satu perusahaan. Aing tuh gini ya, Aing tuh sebenarnya agak sentimen ya sama lembaga atau perusahaan yang selalu bawa-bawa label agama. Heeh. Partai Islam lah misalnya, ya maaf gitu ya. Perusahaan ini perusahaan Islami. Terus kalau mau merekrut karyawan tuh syaratnya salah satunya harus sholat misalnya. Aing tuh sebenarnya agak sentimen karena begini. Ketika si pemilik perusahaan ini melakukan satu keputusan yang ternyata bertentangan dengan agama, itu kan jadi bumerang gitu kan buat si pemilik perusahaan itu. Ini maksudnya kenapa sih ya mereka harus bawa-bawa nama Islam gitu? Kalau partai logis lah ya, mungkin untuk menarik massa gitu kan. Oh, bisnis juga logis. Iya karena iya sih. Orang kan ingin Karena kayak mayoritas di kita kan muslim. ingin komunitas kerja yang punya sepemahaman, sekepercayaan, Setidaknya satu kepercayaan lah ya. Iya logis sih. membuat nyaman. Logis makanya dia ada. Tapi kan makanya nggak dia sehat. awet. Tapi nggak sehat kan? Ya. Secara universal nggak sehat gitu. Sehat buat dia. Iya nggak sih? Sebenarnya kenapa sih harus? Ya adalah satu perusahaan itu harus sholat. Berarti yang nggak sholat nggak boleh dong kerja di situ kan gitu. Tapi kan alasannya bisa juga kayak gini, kalau nggak mau sholat ya jangan di perusahaan ya dong kerjanya. Iya Itu kan si pemilik bisnis itu kan ingin bekerja dengan orang yang paling tidak punya pemahaman yang sama dengan dirinya. Kalaupun bukan urusan agama, bisa saja urusannya kan profesionalisme misalnya, profesionalitas misalnya. Apa hubungan profesionalitas sama agama? Kepatuhan. Kalau orang yang beragama tuh biasanya patuh. Jadi kalau kita kerjakan, ya ini nggak akan banyak membangkangnya gitu kali ya. Bisa jadi. Dia udah punya potensi itu. Atau paling enggak si pemilik perusahaan tahu bahasa yang cocok untuk pekerjanya gitu. Ketika dia krisis misalnya gajinya diturunin kan Yang sabar. enak. Yang sabar. Ini ujian. Padahal yang disimpan di aset-aset perusahaan yang lain nggak tahu segede apa. Oke. Balik ke sana. Kalau Indonesia. Aing terlalu otak aing terlalu dangkal untuk pembicaraan seperti itu. Ini naon wae kan diomongkeun kemana? Iya. Orang kasihan, maksudnya kita tuh sebenarnya dangkal, cuman berusaha dalam-dalam gitu nggak sih? Kayak sungai yang dangkal terus dikeduk aja gitu, biar dia kelihatan dalam. Bisa. Tapi Gitu. airnya sungainya dalam, tapi airnya juga ikut turun ke bawah ya. Ada yang Jadi gini. bukan air yang pertama sebenarnya. Iya. Soal itu Air yang pertama. Tanahnya aja yang turun, airnya juga ikut turun gitu. kamu Analoginya halus ya. menganggap kecerdasan itu sebagai masalah nggak? Secara sosial. Kecerdasan sosial, Ya kamu menganggap kecerdasan yang intelektual, kecerdasan seksual. intelektual. Kecerdasan intelektual. Secara ini ya, secara komunal, secara sosial dia mau sebut. Dia menguntungkan sih untuk memberikan koreksi gitu. Untuk memberikan koreksi gitu. Tapi kan secara personal aku yakin orang intelek tuh nggak tenang hidupnya. karena dia akan melihat apapun yang dilihat ada yang salah gitu. Ini bisa lebih dari ini gitu. Dia selalu tergoda untuk melihat alternatif, selalu tergoda untuk melihat sesuatu yang ideal gitu. Mewujudkan yang ideal, melihat sesuatu nggak ideal tuh dia akan nggak nyaman. Enggak, bukan itu sih yang mau aku bahas. Terus apa? Yang mau aku pertanyakan. Ya terus apa? Gini, banyak orang bukan beranggapan. Kita bisa buktikan lah bahwa kamu itu cerdas. Secara intelektual, Kecerdas katanya. secara intelektual. Tapi secara sosial enggak? Enggak, aku nggak bilang gitu. Gini, kan pertanyaanku, menurutmu kecerdasan intelektual itu menjadi hambatan nggak untuk kehidupan sosial, kehidupan bersosial?
Nah, aku mau bilang gini, ada temanku, juga teman kamu sebetulnya, yang dia nggak mau ketemu kamu, padahal kenal. Bukan nggak mau ya, dia nggak mau lah, sebutlah nggak mau, atau segan dan lain sebagainya. Ketika aku tanya kenapa, toh aku aja biasa kan kalau ketemu kamu gitu, nggak usah ada rasa apa-apa. Dia bilang kurang lebih begini, Farid itu terlalu cerdas untuk aku. Jadi kalau aku, Itu serius atau serius, sebetulnya bahasanya nggak gitu, cuman aku ya biar lebih enak. oh biar lebih enak gitu. Oh gini mungkin bacot teuing lah budak eta mah. Enggak, jadi gini, dia tuh gini, orang lah mau ngobrol dengan si Farid itu tak asup, orang sok tengatin, naon diomongin si Farid. Jadi menurut Si abahnya. enggak, bukan. Ya abang itu biasa aja ini. Enggak, jadi dia emang kurang pede sih ketemu kamu. Tapi aku Dia- sering dia- ketemu dia nggak? Enggak, udah lama enggak. Dia enggak pede ketemu kamu karena dia beranggapan bahwa kamu tuh terlalu cerdas buat dia. Sampai-sampai apa yang kamu omongin dia enggak ngerti gitu. Nah itu kan sedikit ya. Kalau kita jarang ngobrol gimana dia bisa tahu kalau setiap orang ngomong dia nggak ngerti? Ngobrolnya kan biasa-biasa aja, tapi kalau lagi ngobrol berdua gini, dia tuh agak ini ya, orang bingung mau ngobrol di Farid itu sok terang ngerti gitu, terasup itulah. Jadi omongannya tinggi gitu. Padahal kan yang menurut aku biasa-biasa aja gitu. Jadi itu yang aku maksud kecerdasan intelektual tuh. Ya gara-gara itu Akan buat orang minder. iya, gara-gara itu kan pertemanan kamu jadi berkurang misalnya kan, yang tadi udah kamu punya harusnya bertambah Itu bermasalah apa enggak malah ya? berkurang. Menurutmu itu bermasalah enggak gitu? Kalau aku secara pribadi Iya. nggak masalah. Tapi sebenarnya aku sering dengar yang begitu sih. Heeh. Kayak beberapa orang misalnya kayak Dia kalau aku ngomong sama- langsung ke kamu gitu. ada yang ngomong langsung, ada yang enggak. Gimana? Misalnya yang setahu saya aku tuh nggak pernah ngerti kamu tuh ngomongin apa gitu di WA itu ya konteksnya. Aku tuh nggak pernah ngerti status kamu tuh merujuk pada apa gitu. Aku tuh sering salah paham kalau kamu nge-tweet apa gitu. Nah terus? Terus ada lagi yang bilang, apa Arid mah bukan kelasnya tuh ngobrol sama kita gitu. Apa Nah, Arid mah sama si A ini gitu. Nah, ungkapan-ungkapan begitu atau penilaian-penilaian begitu tentang kamu, Kalau- itu mengganggu kamu enggak? Enggak sih. Betul lah. Enggak. Karena kebanyakan yang ngomong gitu itu enggak intens berinteraksi dengan aku. Iya. Misalnya gini, pembaca Iya. tulisanku. Kalau kamu baca status WhatsAppku dan kamu nggak pernah baca tulisan panjangku, kamu akan kehilangan rantainya gitu. Karena biasanya yang aku bicarakan itu sebenarnya nggak pernah bergeser jauh gitu. Nah, sementara kalau aku bikin WhatsApp itu kan sebenarnya dia cuma recahan-recahannya aja gitu loh. Penggalan. Kalau cuma itu yang dilihat, orang ngelihat ini berusaha berindah-indah bahasa atau mendaki-daki gitu. Nah, aing dia kalau mandi kita pikir aing sebenarnya mengerti apa yang diucapkan si Farid ya oleh aing mah. Cuman buat adu mekanik Soalnya, aing kurang bicara. Kok yang diakui mana Mengadui kita buat adu Itu, Bang. mekanik. Soalnya- Cukup mengerti aing orangna. itu soalnya nu diakui ku aingnya mana teh emang cerdas gitu. Basicnya cerdas. Jadi batur ngomong non lagi mana paham sebetulnya. Cuman ketika mana rek menanggapi itu kadang Nya, bahasan- cengeng aing. keterbatasan bahasa lah. Keterbatasan bahasa jangan adu mekanik aing teu bisa gitu. Untuk aing Mekanik. bahasa ieu ketika adu mekanik gitu kan. Mekanisme menarik sih kalau mekanisme bahasa itu. Bahasa juga kan dilatih, terus juga kadang-kadang orang tweet media sosial itu sebenarnya latihan menuangkan gagasan yang kompleks gitu ke kalimat. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang Iya, enggak. iya. Menuangkan ke kalimat emang Kalau udah sulit. iya, kalaupun dalam ukuran orang berhasil, itu dalam ukuran yang belum terbiasa itu lebih gagal lagi gitu, lebih nggak berhasil lagi. Sebetulnya itu kan Akhirnya itu digeser kemana-mana gitu. soal yang tadi aku tanyain ya. Sebetulnya itu kan bukan persoalan kamu ya. Maksudnya persoalan dia. Ya, ya pede aja gitu kan. Pertama itu, kedua ya kenapa dia kalaupun disebut nggak sampai, kenapa dia nggak upgrade dirinya gitu supaya sampai kan gitu. Kalau Prioritas, Cak. aku sih nggak berpikir gitu ya, karena jangan-jangan tiap orang kan nggak harus Iya, iya, mengikuti. betul. Kalau nggak nyaman ya udah. Gitu. Mungkin masalahnya bukan karena orang ketinggian atau orang kepintaran atau apa, tapi ada tendensi orang tuh untuk menggurui gitu, untuk mengoreksi. Itu yang selama ini orang berusaha hindari, Sadari. gitu, mengoreksi. Jadi apapun kalau misalnya orang nggak sepaham sama orang, termasuk soal bumi datar bumi bulat, orang akan tandai sebagai bisa jadi itu benar gitu kan. Gitu, berusaha nggak menggurui gitu kan. Dan lebih banyak Dan kamu selama ini sadar kalau kamu tuh dulu-dululan soalnya. dulu ya maksa dan menggurui.
Dan makin banyak yang aku baca, makin banyak diskusi yang aku lakoni, ternyata aku banyak nggak tahunya. Ternyata kemungkinan salah tuh jauh lebih besar daripada kemungkinan benar. Jadi yang lebih tepat tuh bukan memberikan pernyataan tapi pertanyaan. Pertanyaan A selesai itu akan selalu menghadirkan pertanyaan yang lebih besar. Kalau tidak begitu berarti ada yang salah sama proses berpikirmu gitu loh. Semacam klarifikasi gitu ya, bahwa Farid itu begini. Enggak. ya sudah gitu kok. Ya kalau ada yang masih menganggap bahwa Farid itu orangnya menggurui, ya Emang iya jangan-jangan? Enggak, cepat-cepat hilangkan asumsi itu gitu. Kalaupun memang iya, sekarang Farid nggak gitu. Kalaupun kerasanya begitu, ya udah gitu dah. Kamu nggak nyaman, ya aku nggak akan nyari kamu gitu untuk kamu harus duduk di sini dengerin aku atau gimana. Kita harus ngobrol gitu. Pilihan. Ya kadang-kadang juga di kedai gitu ya, kalau ada orang asing gitu baru gitu, samperin duduk. Kamu yang ngabarin? Aku yang nyamperin. Nanya orang mana, ngisi waktu luang dengan apa. Dia nggak terganggu gitu. Di samping Aku akan lihat ininya sih reaksinya. Oke. Beberapa orang tuh katanya justru pengen diajak ngobrol kalau sendirian. Aku baru tahu itu. aku enggak sih. Aku kalau lagi Ya, sendirian aing emang ente. pengen sendiri. Aing Kalau jadi Aing bantu sama. Aing pengen berteman, pengen Tapi ngobrol, jika Aing dengerin. anu si model si Gilang gitu aja lah. Malah lebih enak. Jadi tipe jelema pas nu tadi mana omongkeun jadi Masa kita kan nggak bisa lihat ya, apakah dari wajah udah kelihatan di batoknya ada tulisan jangan ganggu saya. Enggak. Iya. Paling enggak dari obrolan kecil dulu kalau dia nyaman, cerita panjang, terus ada pertanyaan dari dia. Oh berarti ini bakal panjang obrolan. Enggak, itu apa anggapan soal kalau orang lagi sendiri artinya dia sedang butuh teman gitu ya, pengen diajak ngobrol, itu juga mengganggu sih sebetulnya, mengganggu orang gitu ya, karena orang lagi kemana-kemana sendiri, lagi di mana sendiri, ada yang Karunya. nyamperin, Oh. ngajak ngobrol gitu. Si aing kerahanya sorangan gitu, itu mengganggu ya. Gitu. Tapi di satu sisi emang bagus juga sih anggapan gitu. Karena emang bisa jadi dia pengen ngobrol gitu, cuman nggak berani atau malu kan. Kayak aku memposisikan sebagai pendengar aja sih belakangan gitu. Orang kesini kan kadang-kadang pengen teman ngobrol, pengen didengerin gitu. Tapi ya kadang-kadang juga aku juga jarang ceritain apa latar belakang. Soalnya Ya soal kalau ketemu teman baru gitu. oh iya. Apa kegiatanku, siapa aku gitu. saya jadi Orang dateng kerja di mana, sibuk apa, ngisi waktu luang dengan apa. Kalau ternyata bisa musik, bisa nggak live di sini. Gitu. bisa dibaca. Ya walaupun nggak ada bayarannya. Baru oh si Dudun yang jadi Libur. Gitu. gitu. Anjir di Sarung KB, Cipulus. Iya, Cipulus. Cipulus. Cipulusnya di mana? Gimana ya? Jauh Cipulus. sampai Cipulus. Apa sih namanya? Si Adit lah Aplikasi si Adit. video. Ada kan yang di HP aplikasi video? Si Abah ya bisa. Bisa lah Iya. aing diajar mah. Enggak masih. Udah padahal udah. Ngomong lah. Rencana lanjut oke sebenarnya. Kumaha kabar si ieu si eta? Enggak, aing nggak peduli sih kabar-kabar. Maksud aing pengen ngobrol aja gitu. Ngobrol tentang apa sih sebenarnya? Ya peduli sama kabar orang lain. Ya aing husnuzon mereka baik-baik aja gitu sih. Dalam kata lain tidak mau terlibat urusan apapun. Enggak. Tapi itu masuk akal sih. Nah, gitu. Kan repot juga ya pas kita nanya kabar lagi butuh duit 6 juta, aduh nggak punya duit. Aja nanya. Oh iya. Nggak enak rasanya kayak. Iya. Kadang-kadang enggak siapa aja kan. Yang enak tuh nanya baik-baik aja kan. Orang kan nanya baik-baik aja gitu. Paling pol alah, gila biasa. Enggak rinci. Aing punya seniornya, punya temen yang dia kalau disebutin nama orang gitu, si itu akhirnya kiki, oh udah jawaban cuma oh. Dia nggak seolah nggak mau tahu kenapa, karena kalau dia tahu si itu begini begitu lagi susah gitu, dia mau nggak mau dia harus terlibat gitu, harus bantu dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang dari awal udah menghindar gitu. Ya karena dia ngerasa emang diri aja lagi susah gitu. Ya, logis, kan? Biar nggak ada beban iya beban perasaan. Kita ngerokok aja sih sehari berapa batang? Kalau
aing banyak. Mana nggak takut sakit gitu? Sakit itu kan pemberian anugerah. Ya apa coba? Gimana ceritanya sakit anugerah? Sakit anugerah tuh gimana coba? Sakit tuh ya karena kurang makan, kurang nutrisi, Biar orang tahu bahwa Tidak sehat ada itu ternyata jaminan. penting. tidak ada apa ya jaminan kesehatan gitu untuk cek kesehatan. Tidak ada kesadaran pentingnya diet sehat, sadar olahraga. Mana nggak mau nanya aing? Udah banyak pertanyaan. Anjir, nggak usah. Iya usah. Jadi di antara semua obrolan kita ini gitu, apa yang paling menarik? Ngobrolnya aja yang menarik kan. Topiknya emang enggak ya? Menarik sih itu. Kalaupun menurut banyak orang misalnya kemana? Ah? Pulang? Rumah. Sugan teh ka Cipulos deh. Jadi kayak santri-santri ini mesti ngabdi. Soalnya kan dari segi umur kan nggak kelihatan kayak santri yang pergi sekolah. Masih ada lah santri ngabdi. Enggak, tadi teh apa? Apa? Oh iya, kalaupun misalnya nanti ini kuaing diposting, pasti diposting sih insya Allah. Dan banyak dan kita nggak punya penonton misalnya, karena bagi mereka misalnya di video tayangan nggak menarik gitu ya, filenya pada pelajaran yang bisa diambil. Setidaknya buat orang gitu, banyak pelajaran yang bisa diambil. Atau ada lah soal koperasi tadi kan menarik. Soalnya selama ini yang aing tahu bapak koperasi itu kan Bung Hatta. Nah, aing cuma tahu itu gitu, nggak tahu konsep realnya itu gimana, konsep konkret itu gimana. Atau jangan-jangan ya tadi sebetulnya bukan karena kamu baca Hatta, tapi itu pemikiran kamu aja gitu. Enggak sih. Konsep dasarnya itu Hatta beberapa, tapi aku nggak baca sampai habis ya. Terus juga contohnya Mondragon. Mondragon itu kan dia korporasi yang dikelola secara kooperatif gitu. Korporasi, jadi koperasi gitu kan. Korporasi. Bandingin korporasi, kooperasi, kolaborasi sama kompetisi. Beda, lucu kan? Gitu loh, maksudnya perusahaan besar tuh kan bisa ya bisa kompetitif juga, tapi bisa kooperatif juga gitu. Misalnya kayak penjualan saham perusahaan itu dikhususkan untuk karyawannya dulu gitu. Ngerti nggak? Di Mondragon tuh. Ya, jadi begitu ada krisis itu Pak, gimana caranya ini perusahaan tetap berjalan, tapi nggak ada pemecatan, di rolling. Terus soal pemotongan gaji. Nah, ini pengen ngomong gini lah. Kenapa keadaan kamu saat ini misalnya itu mempengaruhi jawaban, betul nggak? Setuju nggak? Bisa aja sih. Karena selama ini setiap pertanyaan yang aku ajuin gitu dari awal misalnya, itu ujung-ujungnya itu selalu ekonomi, industri, kapitalis dan lain sebagainya. Selalu aja ke situ. Iya nggak sih? Bisa jadi. Tapi dulu kita nggak sadar ini gitu loh, Gus. Kalau pertanyaan ini aing ajukan misalnya ke orang siapa? Pasti jawabannya nggak gitu deh. Oh iya, nggak tahu. Bisa jadi. Mungkin. Jadi latar belakang kondisi itu emang mempengaruhi jawaban.